untuk beliau, untuk pelayanannya, untuk setiap kesehatan, keselamatan bersama tim. Kita percaya bahwa setiap pelayanan yang beliau lakukan tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Terima kasih. Sebelum kita mulai dengan doa syafaat, Rabu depan tanggal 24 kita akan dilayani oleh Ibu Pastor Tamara Geraldine. Dipastikan, tolong harap pastikan semua hadir, tetap hadir, sama-sama diberkati kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai dengan doa syafaat, saya memberikan waktu, ruang untuk Bapak Ibu ada yang mau bersaksi, untuk barangkali ada yang mau menyaksikan. Silakan Tante Syuting ya. Ya, oke. Terpuji nama Tuhan Yesus. Beri kemuliaan dong bagi nama Tuhan Yesus ya. Shalom teman-teman semua. Amin. Aku kemarin ikut di Kuningan City, ada acara 5 hari ya. Itu semua dari luar punya, hamba-hamba Tuhan dari luar, kita ikut 5 hari. Nah hari pertama cuma kita muji nyembah aja hari pertama. Nah, hari kedua baru masuk firman. Nah terus ini lagi tengah-tengah menyembah itu ada satu orang Chinese, dia mau pelepasan, tapi dia gak bisa lepas. Soal di situ kayaknya sih gak ada pelepasan, tapi hari ketiga orang Korea, gembala Korea, dia lihat begitu dia doa pelepasan. Nah jadi di situ aku lihat, aduh kasihan amat, memuntah gak bisa keluar gitu ya. Nah Tuhan gerakan aku, doain. Aku langsung aku gak pernah berdoa orang kok suruh aku doa. Gak salah Tuhan, aku kan suka bercanda orangnya. Gak salah Tuhan, aduh aku gak bisa gitu loh. Akhirnya aku jalan ke depan. Itu juga pas lagi doa juga, hamba Tuhan lagi doa juga. Aku jalan ke depan pikir aku mau cari temen gitu, ditemenin satu orang gitu. Aku gak sendiri gitu loh. Akhirnya pada sibuk semua, gak bisa urusin yang orang doa gitu. Akhirnya aku tanya Tuhan, bener Tuhan suruh aku. Aduh gimana caranya Tuhan, aku gak pernah doa orang, aku juga gak ngerti gitu ya. Aduh dedekan. Aduh doa dulu, tanya dulu Tuhan. Ya udahlah kalau Tuhan kalau mau aku tugaskan aku ya udahlah oke lah Tuhan. Tapi itu kan orang Cina, dia gak bisa Indonesia. Jadi ya udahlah nurutin aja lah Tuhan. Tapi aku bilang Tuhan aku doa, Tuhan tumpang pegang tangan aku, Tuhan yang kerja gitu kan. Iya kan. Terus ya oke gitu, dalam ada sebutan ya gitu, hati gitu. Nah aku samperin yang ini yang mau muntah ini, aku tanya mau gak aku didoain, kan omong Mandarin sama dia gitu. Yang mau akan tahu kau, cái主耶稣会祝福你. Dasar ya wa gitu. Bisa ngerti gak? Sadar dengan Mandarin gak bisa ngerti gak? Ya, sorry ya. Terus ya mau gitu ya. Jadi aku kan你不要紧张呀，不要害怕你放松，我这就意思是叫他放松，你放松，不要怕，主耶稣会祝福你gitu kan. Ngomong gitu, Tuhan pegang tangan aku dong, Tuhan pegang aku, Tuhan yang bekerja gitu ya. Nah satu anak dia lihat aku lagi doa orang itu, lihat juga dia mau muntah, dia cepat-cepat ambil kantong plastik, jadi anak itu ambil ke kantong plastik, aku berdoa. Tuhan bekerja ya, Tuhan tangan Tuhan yang bekerja ya, aku berdoa. Dalam nama Yesus, lepas. Dalam nama Yesus, lepas. 3 kali teriak-teriak gitu, langsung dia muntah air kuning gitu loh. Terus kayaknya kecapean. Terus aku diurut lagi, dipegang dia lagi. 主耶稣祝福你啊，你不要怕呀，主耶稣祝福你，你不要怕. Aku takut gitu kan. Mungkin dia orang kan nggak biasa gitu, dia takut. 你不要怕呀，
姐姐姐姐，你不要怕呀，你不要怕呀，主耶稣会祝福你，主耶稣会祝福你gitu omong-omong dia lega gitu sudah muntah. 会更好吗？我tanya，你会更好吗？啊，轻松了，轻松了，saja，摇头，轻松了，轻松了这样ya. Tapi aduh deg-degan juga gua nih. Udah tuh anak kecil ini lagi pegang dia punya kantong plastik. Wah suruhnya pegang ya, kamu pegang, dia lagi muntah gitu anak tuh. Nah wah lari ke belakang ambil air kasih dia minum. Sudah tuh dia minum. Ya udahlah, 谢谢的，就不要谢谢。我说你回到大陆 Chinese 呀，大陆是 Chinese， 你回到大陆，你就要去侍奉主耶稣呀。你就好好去接受主耶稣，主耶稣会帮助你，主耶稣会带领你。你去dia omong banyak deh omongnya gitu. Iya,谢谢gitu. Nah udah gitu aku langsung pulang lagi ke tempat duduk. Tapi dia sudah lega sih, dia udah enak sih. Nah hari ketiga kita nyembah lagi, kalau dari situ nyembah terus, nyembah terus di situ. 3 jam loh nyembah puji yang 3 jam. Jadi nyembah puji dahsyat deh pokoknya, dahsyat. Tangan aku angkat, kan aku biasa nyembah sih tangan pasti angkat punya. Aku nyembah, akhirnya dapat kunci. Tuhan kasih aku kunci. Tapi itu kunci apa aku belum tahu. Aku mau tanya hamba Tuhan pada sibuk gak bisa sharing sama dia gitu ya. Pada sharing gak bisa. Jadi akhirnya ya udahlah, aku bilang sama anakku, Mami dapat kunci loh Li. Ya udah Mami doa aja, tanya aja Tuhan, kunci itu apa gitu. Kunci kan banyak kunci, apa tuh. Nah ini hendak Tuhan kau mau kasih Mami kunci apa ya, Mami nanya dong gitu. Nah udah nanya gitu. Terus hari ketiga ya juga hamba Tuhan yang Mandarin, dia bisa omong, dia di situ cuma Mandarin. Kemarin pas ketiga wah ketemu langsung sama dia, gak bisa, banyak orang gak bisa ketemu dia gitu. Hari ketiga dia datangnya lebih cepat. Nah aku ketemu itu juga gembala saya Mandarin di kota dulu. Nah dia ketemu aku, dia bilang, waduh kamu cing. Dia bilang cing. Apa pak? Aduh kamu makin tua makin cantik ya. Aduh haleluya. Gitu. Terus hamba ini juga kayak adik aku, kita angkat kakak beradik. Wah bilang waktu di gerejanya gitu, aku bilang kamu di Bimba kamu hamba ya, tapi kamu kalau di bawah itu adik saya, ke yang gitu. Ya oke lah gitu. Jadi selalu dia panggil saya Cici gitu. Nah akhirnya aku tanya, Pak Dek, Pak Amin namanya Pak Amin. Terus ini aku dapat ini loh, dapat kunci, artinya apa gitu. Lah kunci kan banyak kunci kas, kunci mobil, kunci rumah kan banyak. Ya lu tanya dong, tanya Tuhan, berdoa tuh sampai Tuhan jawab. Dia bilang gitu, lu gak boleh lepas, kalau lu lepas nanti kuncinya hilang. Nah, dia bilang sama aku gitu. Ya udah gitu aja lah, gampang sih ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Sucing atas kesaksiannya yang begitu menguatkan kita. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa syafaat. Tapi sebelumnya saya mengundang untuk kita sama-sama membaca visi misi dulu ya. Sebelum kita mulai, oke baik. Chelsea tampilkan dengan suara yang keras kita sama-sama membaca 3, 2, 1. Visi menjangkau yang terhilang dan mengembalikan yang tersesat serta mengembalikan pemberitaan Tuhan. Misi menyediakan fasilitas pemberitaan firman Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sambung dengan doa keluarga ya. Baik Bapak Ibu dengan suara yang jelas. 3, 2, 1. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Tuh diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan menerima doaku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, kita akan doa syafaat. Bagi Bapak Ibu yang mau bangkit berdiri, silakan bangkit berdiri. Yang tetap mau duduk, silakan duduk. Kita sama-sama satukan hati, tundukkan kepala.
Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan sudah kumpulkan kembali kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan karena itu semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan, setiap berkat yang Tuhan sudah curahkan di sepanjang hidup kami. Kami boleh hadir, para orang tua, suami, istri, anak-anak Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami hadir, kami mempunyai kerinduan yang sama untuk memuji, menyembah-Mu. Bahkan untuk terlebih lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah tibakan setiap anak-anak-Mu yang melayani Engkau pada malam hari ini. Sebentar kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami naikkan pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan, Tuhan berkenan untuk menerimanya sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Layakan kami Tuhan untuk menjadi anak-Mu yang setia, untuk menerima setiap kebaikan Tuhan. Terlebih lagi kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu terkasih Ibu Pastor Yolanda Virginia yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Setiap kata kalimat, ucapan yang keluar dari mulut beliau, kami percaya Tuhan itulah firman-Mu yang hidup. Kami percaya bahwa setiap apapun yang beliau akan sampaikan malam hari ini, setiap pemberitaan firman Tuhan, kesaksian hidup yang beliau akan sampaikan, kira itu semakin menguatkan iman percaya kami bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat pribadi kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, berkati pelayanan beliau dimanapun beliau melayani Engkau, memberitakan firman Tuhan. Kiranya nama-Mu semakin dipermuliakan. Berkati suami, istri, anak-anaknya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menjadikan beliau bersama keluarga menjadi panutan teladan untuk setiap orang di sekitarnya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan memberkati dengan berkat yang sama untuk hamba-Mu juga Ibu Livina, Ibu Iping yang akan melayani dengan pujian penyembahan, memimpin kami untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang dinaikkan itu akan membawa kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan, untuk merasakan bahwa Engkau begitu baik untuk kami, Engkau begitu baik untuk setiap pribadi kami, kehidupan kami, hari demi hari, minggu, tahun berganti. Kami percaya itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pujian penyembahan ini kami boleh menyatakan bahwa kami sangat berterima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang akan melayani Engkau juga. Imam musik Pak Yoko, Tuhan berkati anak-anak kami, adik-adik kami juga yang terlibat dalam musik, multimedia sound system, juga para singer. Tuhan berkati pelayan mereka. Kiranya Tuhan saja yang membalasnya mereka berlipat kali ganda dimanapun mereka melayani Engkau. Kiranya nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan umat-Mu yang hadir tempat ini, yang tidak hadir juga Tuhan. Berkati untuk usaha, pekerjaan, toko dagangan mereka Tuhan, buat semuanya menjadi berhasil. Tuhan jadikan kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak akan pernah turun. Kami percaya Tuhan setiap kehadiran kami di tempat ini, kami membawa setiap masalah, beban kami. Kami percaya karena kami memiliki kuasa yang sama untuk menolak setiap intimidasi, untuk setiap kuasa-kuasa gelapan tidak berkuasa atas hidup kami. Setiap sakit penyakit tidak berkuasa atas hidup kami, karena kami punya kuasa yang sama untuk menolak itu semua. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Jeki Mailor bersama Ibu Uli dan tim yang sedang melayani Engkau di Lapas Nusa Kambangan. Bersama tim, Tuhan berkati pelayanan beliau lebih luar biasa lagi Tuhan. Pakai dengan heran menjadi alat-Mu yang tangguh Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, pergi dan pulangnya beliau bersama tim. Kiranya Tuhan saja memberkati pelayanannya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pastor Roy Nanggolan bersama Ibu Vena yang dukungannya untuk tetap ada untuk persekutuan doa apartemen Permata Surya ini Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati usaha pekerjaan beliau, dimanapun beliau melayani Engkau Tuhan, berkati dengan luar biasa. Berkati juga persekutuan doa apartemen Permata Surya ini Tuhan. Kami percaya Tuhan PDAPS ini ada itu karena kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan persekutuan doa ini boleh menjangkau banyak jiwa yang tersesat dan boleh menjadi sarana untuk kami beribadah, untuk mendapatkan ibadah dan keselamatan yang sejati. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami menyerahkan negara Indonesia bersama pemimpin di dalamnya ke dalam tangan penyertaan-Mu yang kudus. Kami percaya bahwa kuasa-Mu yang terlebih besar memberkati bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang nyaman, damai, tentram untuk kami tinggal di dalamnya. Pemimpin kami berkati dengan roh takut akan Engkau Tuhan, memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Terima kasih Bapak. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu.
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yuk bangkit berdiri sama-sama, yuk salami kanan kirimu, saling memberkati saudara. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Lagi ya, Yesus ajaib, sama tanpa. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Angkat tangan kita katakan, tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Siapa yang percaya bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang ajaib, ajaib dalam keluarga kita, amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Muliakan Raja segala raja. Hei hei, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Angkat tangan kita katakan lagi, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Kami percaya Tuhan, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Saudara saja, Bapak Ibu katakan tak berubah, tak berubah. Imani dan percaya, hari bertambah, amin, sampai bumi dan habislah. Yesus tetap ajaib. Haleluya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tahan dulu. Kita mau percaya bahwa Yesus yang ajaib dan luar biasa itu ajaib dalam hidup kita, amin. Ajaib keluarga kita, amin. Ajaib buat kehidupan kita, amin. Amin. Siapa yang percaya? Haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, seorang Dia berkuasa. Imani ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi Bapak Ibu saja katakan, sampai bumi. Sorak semua, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Sorak haleluya. Bilang ke sebelahnya, Tuhan Yesus ajaib buat hidup kita. Aduh, amin. Amin. Walaupun kata dunia keadaan semakin sulit, katanya dolar makin naik, kita percaya Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang besar buat kita semua, amin.
Tepuk tangan buat Tuhan kita. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Tepuk tangan sama-sama semua. Haleluya. Kasih sukacita saudara buat Tuhan Yesus ya. Yuk. Through you I can do anything. Amen. I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, 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 oh. Live by what I see. Ini nyanyian iman saudara, nyanyi yuk. I'm not gonna live by what I feel. Kami punya Tuhan yang hebat, yang berkuasa. Deep down I know that you're here with me. Semua semangat. I know that you can do anything. Through you I can do anything. Do all things. Give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Amen. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, 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 oh. Yang percaya, satu-satunya yang kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup, yang hebat. I believe, I believe, I believe. Amen. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Squad. Through you I can do anything. Amen. I can do all things. You give me strength. Amen. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Hey, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, 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 Dia sanggup melepaskan, Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup meruntuhkan, Dia sanggup membangun. Amin. Dia sanggup memberkati, Dia sanggup menyembuhkan. Siapa namanya? Siapa namanya? Tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Ada semangat yang luar biasa. Saya percaya ada api Roh Kudus di tempat ini. Amin. Haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kalau kami ada di tempat ini, itu karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami persiapkan waktu kami boleh datang di tempat ini. Biar tujuan kita karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Engkau ajaib, Engkau perkasa dan hebat.
terima pujian, Engkau terima kemuliaan. Haleluya, 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 haleluya. Biar kami suarakan kehidupan, kami nyanyikan nyanyian kemenangan, kami nyanyikan nyanyian kesukaan buat Engkau, kami nyanyikan nyanyian kesembuhan, kami nyanyikan nyanyian sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau bekerja sama dengan sorga, sama-sama memuji, memuliakan, mengagungkan, menyembah-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih oh Tuhan. Oh Rabashakaralaba Syaralaba Karalaba Yorarapogoraraba Yaralaba masuk hadirat-Mu Tuhan. Amin. Dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Sama-sama katakan, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Nyanyikan lagi saudara. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Mari muliakan Dia dengan sembah Dia, pujian. Mari agungkan Tuhan. Oh hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan.
sambil bangkit berdiri. Yuk kita berdiri lagi. Angkat kedua tanganmu, panggil nama Yesus, saudara. Yesus, 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 Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Kami buka tangan kami Tuhan, biar pengurapan yang baru, pengurapan yang segar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik Tuhan.
Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sembah Dia, tiada seperti Engkau. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dia besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Haleluya, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman Tuhan, sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yuk lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman, sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, Allah yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang setia, Tuhan yang ada di pihak kami, yang selalu ada dan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami mau katakan, bagimulah pujian, bagimulah hormat, bagimulah kemuliaan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Tuhan, kiranya Engkau diberkati oleh pujian penyembahan kami. Dan kami mau duduk diam Tuhan. Kami butuh firman-Mu yang kami percaya adalah Engkau sendiri buat kami. Kami butuh firman-Mu di dalam setiap musim kehidupan kami. Sehingga apapun musim kehidupan yang kami lewati, kami percaya bahwa firman Tuhan itu sanggup menerangi jalan-jalan kami. Firman Tuhan selalu sanggup menuntun dan meluruskan jalan-jalan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami bisa duduk diam dengan tenang.
Karena roh Tuhan yang ada di dalam kami itu jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan kami percaya Tuhan sudah mengurapi kami. Karena roh-Mu ada pada kami. Sehingga setiap kami itu mampu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat your unconditional love. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, waktu firman-Mu disampaikan ada mujizat, ada kekuatan, ada jawaban, ada kesembuhan, ada terobosan yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini tidak sama dengan waktu kami datang. Karena di tempat ini kami mengalami kuasa dan kasih Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersuka cita menyambut firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Luar biasa ya, jemaat yang luar biasa, yang berapi-api di dalam Tuhan. Amin, saudara ya. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang doa ya, tentang doa. Bapak Ibu, bahkan dikatakan bahwa ada satu pepatah yang berkata doa itu seperti nafas orang Kristen. Betul ya? Jadi doa itu adalah apa ya, bukan kebutuhan sih ya, tetapi doa lebih kepada gaya hidup orang Kristen, betul ya. Nah kalau saya mau kasih tema hari ini adalah tentang apakah Tuhan kadang tidak menjawab doa kita. Nah ya, ada daripada kita yang mungkin percaya Tuhan tuh kadang menjawab, kadang Tuhan tidak menjawab gitu ya. Ada kadang-kadang yang bilang ya ini Tuhan mengizinkan gitu ya. Tapi kadang kita gak sadar kalau Tuhan yang mengizinkan itu seringkali karena kita yang suka salah minta, saudara ya. Nah oleh karena itu saya percaya sekalipun Tuhan mengizinkan ya belum tentu itu yang terbaik. Tetapi kalau kita berani berdoa dan berkata bukan kehendakku Tuhan tetapi kehendak-Mu yang jadi, saya percaya Tuhan berikan yang terbaik buat setiap kita. Amin ya saudara ya. Yuk kita lihat dulu kepada firman Tuhan. Saya mau katakan bahwa hari ini kita mau membahas tentang apa yang harus kita lakukan ya. Apa yang harus kita lakukan bila doa kita seolah-olah atau tampaknya tidak dijawab oleh Tuhan ya. Tetapi saya mau katakan begini. Faktanya ya, faktanya artinya yang kita lihat bahwa sepertinya tampaknya doa kita tidak dijawab. Siapa yang pernah ngalamin? Kita semua pernah ngalamin ya, seolah-olah kayaknya doa kita gak dijawab. Tetapi kebenarannya ya, fakta sama kebenaran seringkali berbeda Bapak Ibu ya. Tetapi kebenarannya dikatakan apa? Allah selalu menjawab doa yang dinaikkan dengan iman sesuai dengan firman-Nya. Sekali lagi ya, tetapi kebenarannya adalah Allah selalu menjawab doa yang kita naikkan dengan iman sesuai dengan firman-Nya. Ya, yuk kita lihat dulu ayatnya. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15 firman Tuhan katakan apa? 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15 firman Tuhan katakan apa? Yuk kita sama-sama baca Bapak Ibu 2, 3 ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan selalu mengabulkan, menjawab doa-doa kita. Waktu doa itu adalah sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu seberapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa kehendak Tuhan di dalam hidup kita adalah saudara dan saya sehat. Amin. Seberapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa kehendak Tuhan di dalam hidup kita, kita adalah orang-orang yang berhasil. Amin. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa kehendak Tuhan di dalam hidup kita, kita adalah orang-orang yang berbahagia.
Amin. Amin saudara. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa kehendak Tuhan di dalam hidup kita, kita diberkati untuk jadi berkat. Amin. Itu adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan dia katakan kamu terus naik, tidak turun. Jadi kepala, bukan ekor. Lebih daripada pemenang. Bilang kiri kanannya, itu kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Betul ya saudara ya. Dan bahkan firman Tuhan katakan ya di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Matius 7 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan katakan apa? Yuk baca sama-sama 2, 3 ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya apa saudara? Ayat-ayat tadi yang barusan kita baca di atas itu berkata bahwa apa? Allah, Tuhan kita itu menjawab doa kita. Betul? Tapi bagaimana situasi atau keadaan kita waktu kita sudah doa, sudah minta ya, yang menurut kita benar, baik itu kehendak Tuhan, tetapi kita tidak melihat jawaban dari doa itu. Saudara ya, yuk kita mau belajar sama-sama. Firman Tuhan suruh kita minta, maka akan diberikan. Tetapi saya mau katakan minta dengan iman. Apa itu iman? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau tadi di awal saya katakan doa tuh harus menjadi gaya hidup orang Kristen. Bapak Ibu, doa tuh bukan bawa proposal. Ya. Doa tuh bukan bawa list permintaan. Tuhan minta ini, minta itu, mau ini, mau itu. Tetapi doa tuh harus menjadi gaya hidup kita. Atau dengan kata lain, jangan kepepet dulu baru doa. Jangan butuh dulu baru doa. Tetapi kalau gaya hidup ya saudara, artinya setiap hari mesti mandi, setiap hari mesti makan ya. Itu artinya doa tuh ya harus setiap hari. Amin saudara. Bahkan setiap kita coba kalau makan, belum nunggu gak lapar tapi udah jam makan, makan kan saudara. Ya kan, bahkan kadang nggak jam makan aja kita makan gitu ya. Dan itu menjadi gaya hidup kita. Dan saya mau katakan demikian pula harusnya dengan doa. Doa bukanlah ritual agamawi, tetapi doa bicara tentang hubungan dan menerima dari Tuhan. Doa adalah bicara tentang hubungan ya, dan menerima dari Tuhan. Tahukah Bapak Ibu di dalam Matius 6 ayat 7 sampai 13 ya, di dalam doa Bapa kami itu pertama kali murid-murid belajar berdoa itu dari Tuhan Yesus. Kenapa? Mereka ngelihat Yesus nyingkir sendirian, lagi ngapain sih? Guru lagi ngapain sih? Aku lagi berdoa. Oh lagi berdoa. Lucu ya, murid-murid tuh orang Israel ya, orang-orang percaya, tapi mereka gak tahu berdoa. Kenapa? Karena yang mereka lakukan cuma rutinitas. Ngafalin Taurat, dihafalin ya. Tetapi Yesus mengajarkan kepada mereka, pertama kali doa diajarkan memanggil Tuhan Bapa. Itu adalah waktu Tuhan Yesus ngajarin murid-muridnya berdoa. Artinya berdoa tuh bicara tentang hubungan. Amin saudara. Doa tuh bicara bahwa kita tuh kepengen ngobrol sama Tuhan. Ya sekali lagi saya katakan, gak nunggu susah dulu baru kita doa. Gak nunggu kena masalah dulu baru kita doa. Tetapi doa bicara tentang hubungan. Bahkan di dalam Yohanes 16 ayat 23 sampai 24, Yohanes 16 ayat 23 sampai 24 firman Tuhan katakan apa? Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, apa saudara? Akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Artinya bilang yuk kiri kanannya, Tuhan menjawab doa kita. Amin. Tuhan menjawab doa-doa kita, tetapi sering kali jawaban doanya tidak sesuai dengan yang kita inginkan.
Tetapi yang pasti bilang kiri kanannya lagi, Tuhan kasih yang lebih baik. Amin. Tuhan pasti kasih yang terbaik buat setiap kita. Karena kita punya Bapa yang baik di dalam hidup kita. Nah saudara, kalau tadi saya katakan bahwa berdoa bukan bicara tentang bawa proposal, berdoa bukan bicara tentang membawa list permintaan. Jadi mana yang benar nih ya? Doa itu meminta atau doa itu bicara tentang deklarasi iman? Saya mau katakan dua-duanya benar. Amin. Dua-duanya benar. Saya ingat waktu suami saya belum bertobat, waktu hobinya masih pulang pagi, Bapak Ibu ya. Saya kan menikah sama suami saya tuh pacarannya cuma 3 bulan. Terus hasil doa puasa. Adik-adik saya bilang sama saya, "Elu doa puasa aja dapetnya yang bedanya 14 tahun," katanya. "Apalagi gak doa puasa," gitu maksud adik-adik saya ya saudara ya. Nah saudara, waktu ngelihat kehidupan suami saya waktu udah menikah, pulang pagi, mabok-mabokan, dugem, saya komplain loh sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan katanya ini suami yang dari Tuhan, saya komplain terus. Kok modelnya begini, Tuhan buat aja suami saya, segala macam lah saudara ya. Saya minta sama Tuhan, minta yang enggak gitu loh sama Tuhan. Tetapi alhasil suami saya enggak pernah berubah. Dan alhasil saya capek berdoa. Kenapa? Karena saya enggak ngelihat hasilnya. Karena saya enggak ngelihat perubahannya. Sampai satu waktu ya saudara, saya mau katakan saya merubah cara berdoa saya. Saya merubah, saya enggak minta lagi. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya mulai deklarasi. Saya mulai berterima kasih kepada Tuhan. Saya mulai berdoa dengan iman. Sekalipun saya belum melihat, saya katakan begini, Tuhan terima kasih buat suami yang dari Tuhan. Terima kasih buat suami yang takut akan Tuhan. Terima kasih buat suami yang melayani Tuhan. Terima kasih buat suami yang dipakai Tuhan. Terima kasih buat suami yang jadi hamba Tuhan. Kenyataan yang saya lihat, pulangnya makin terang. Ngerti maksudnya? Ya, dari jam 3 ke jam 4, ke jam 5, 6, 7, 8. Dan jawabannya apa? Yang penting gua pulang gitu katanya. Jadi waktu saya doa Bapak Ibu, saya doa sambil nangis. Kenapa sambil nangis saudara? Karena apa yang mata saya lihat dan apa yang mulut saya katakan itu enggak sama. Tetapi di dalam doa saya belajar untuk tidak berdoa mengatakan apa yang saya lihat. Tetapi saya berdoa mengatakan apa yang saya mau lihat. Amin. Yang ngerti boleh tepuk tangan dong untuk Tuhan kita. Amin saudara. Saudara walaupun saudara ya sekarang suami saya udah jadi gembala ya. Sudah melayani Tuhan saudara ya. Kadang saya terheran-heran sendiri ya. Bagaimana cara Tuhan bekerja itu luar biasa saudara ya. Nah saudara, di dalam firman Tuhan di sini di dalam Yohanes 4 ayat 24 firman Tuhan bilang begini. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan ada tertulis saudara bahwa firman Tuhan itu adalah roh dan kehidupan. Makanya waktu kita berdoa, saya mau sedikit sharing kesaksian nih Bapak Ibu ya. Saudara berdoalah memakai firman Tuhan. Perkatakan firman di dalam doa-doa kita saudara ya. Nah saudara, karena Allah adalah roh dan barang siapa yang mau menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, Allah bekerja di alam roh untuk menjawab doa kita. Tetapi dibutuhkan iman dari pihak kita untuk apa yang sudah kita terima di alam roh itu dimanifestasikan di dalam kehidupan jasmani kita. Jadi saya mau bilang gini, iman membawa segala sesuatu yang dari dunia roh ya dan memindahkannya ke dalam dunia jasmani.
Saya pernah jelaskan kalau nggak salah di tempat ini, mungkin Pak Jeki sudah pernah jelaskan juga. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa kita yang sudah lahir baru, manusia yang barunya apanya? Manusia rohnya, saudara ya. Dan seperti apa yang ada tertulis di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya, ya, yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi yang tidak kita lihat belum tentu hal itu tidak ada. Ya, artinya alam roh itu ada sekalipun kita tidak melihat, tetapi hal itu ada. Nah, melalui iman, Bapak Ibu, ya, iman tuh seperti jembatan, ya, untuk apa yang kita sudah terima di alam roh untuk dapat dimanifestasikan di dalam kehidupan jasmani kita. Iman bukan bukti dari hal-hal yang tidak ada, ya, tetapi hal itu ada, tetapi tidak tampak di dunia jasmani, tetapi ada di alam roh. Iman menjangkau ke dunia roh dan menarik hal-hal itu termanifestasi di dunia jasmani. Nah, jangan bingung Bapak Ibu ya. Tuhan menjawab doa kita. Kita percaya kita sudah menerimanya di dalam alam roh. Amin. Ya, sedikit ngeroh dikit nih ya. Nah, saudara, gimana supaya apa yang saudara dan saya sudah dapat di alam roh itu termanifestasi di dalam kehidupan jasmani kita dengan iman. Amin. Seperti yang tadi saya ceritakan kesaksian saya, sekalipun saya belum melihat, tetapi saya percaya ini suami yang dari Tuhan. Tuhan pasti sanggup ubahkan dia. Saya percaya suami yang dari Tuhan adalah suami yang terbaik yang Tuhan sediakan buat saya. Sekalipun saya tidak melihat, tetapi saya dengan iman, saya berdoa dengan iman. Sekalipun saya belum melihat, saya perkatakan iman saya. Dan hal itu termanifestasi di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Bukankah ada tertulis, waktu saudara berdoa, saudara minta, percaya bahwa saudara sudah menerimanya, betul? Maka saudara akan mendapatkannya. Betul? Dibilang apa? Pertama, percaya dulu kalau saudara sudah menerimanya. Maka saudara akan mendapatkannya. Setiap pagi doa, Tuhan terima kasih buat suami saya. Tapi ntar siang ketemu teman, atau ntar siang ketemu tukang sayur, ketemu teman-teman. Bu, gimana suaminya? Emang suamiku kurang ajar. Lah, tadi pagi doa kok ya beda. Betul saudara? Seringkali kalau kita mungkin belum melihat, kita belum sanggup untuk memperkatakannya, bilang kiri kanannya diem aja. Diem aja, betul? Tapi kalau yang Tuhan mau, ayo perkatakan iman kita saudara ya. Nah, saya mau katakan saudara bahwa sama seperti sinyal radio ya, kita menghidupkan, kita cari frekuensinya, maka radio itu akan menarik sinyal itu dari alam yang tidak dapat kita lihat, yang tidak dapat kita rasakan, sehingga melalui radio kita dapat mendengarnya. Demikian pula dengan iman. Amin. Demikian pula dengan iman saudara ya. Nah, ada sebuah contoh di dalam Alkitab cerita Daniel. Coba yuk kita lihat Daniel 9 ayat 22 sampai 23. Lihat nih. Kenapa seolah-olah tuh seringkali seperti doa itu tidak dijawab oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam Daniel 9 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan katakan apa saudara? Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk
mengerti, ayat 23 ini udah 22 deh. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi, jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Perhatikan Bapak Ibu, waktu Daniel berdoa, dia minta hikmat, seketika itu juga Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel. Karena di sini dikatakan ketika engkau mulai menyampaikan, ya, Tuhan menjawab doanya. Tapi kalau kita lihat di Daniel 10 ayat 11 sampai 12. Daniel 10 ayat 11 sampai 12. Nah, ini katanya nih. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu, ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Ayat yang ke-12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak apa saudara? Hari pertama. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Hari itu juga, hari pertama Tuhan jawab doa Daniel. Nah ini saudara ya, lihat jawabannya ya. Ada di Daniel 10 ayat 13. Daniel 10 ayat 13. Ayat yang ke-13. Nah, tetapi lihat nih, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Jadi rupanya Tuhan mengutus Mikael, malaikat Mikael, untuk memberi jawaban doa kepada Daniel. Tetapi waktu Mikael mau memberikan jawaban doa kepada Daniel, ada apa saudara? Pemimpin kerajaan orang Persia ini bicara apa saudara? Penguasa-penguasa di udara pada zaman itu saudara ya. 21 hari lamanya dia menghalangi, dia menentang aku. Ya, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin termuka itu, datang menolong aku. Jadi malaikat Gabriel, ya kan dia yang membawa utusan yang membawa berita ya. Tapi ditolongin sama siapa? Mikael menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Saudara, peperangan di alam roh itu ada. Siapa yang menghalangi berkat Tuhan itu datang sama kita? Ada yang gak seneng. Tetapi Tuhan selalu mau memberkati saudara dan saya. Tetapi ada yang menghalangi siapa? Ya si jahat. Ada yang gak seneng saudara ya. Itu yang menghalangi jawaban doa kita. Itu yang menghalangi berkat-berkat kita, apa yang kita minta. Ibrani 13 ayat 8 katakan Allah tetap sama dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang tidak berubah. Nah saudara, saya mau katakan saudara ya, maka oleh karena itu kita perlu melihat hal ini saudara ya, firman Tuhan katakan bagaimana. Kalau tadi kita lihat ya, jawaban doa Daniel itu ketahan 21 hari. Nah kalau sekarang bagaimana sih iblis menghalangi kita? Ya, Lukas 6 ayat 38 firman Tuhan katakan begini, beri maka kamu akan diberi. Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen harus menjadi orang-orang yang bisa jaga hubungan. Sering kali dan banyak kali Tuhan menjawab doa kita tuh lewat orang lain. Betul saudara ya? Tuhan pakai orang lain, jadi gak jatuh dari langit pertolongannya. Tapi Tuhan pakai orang lain. Saya ingat ada sebuah cerita seorang hamba Tuhan ya, ini di tempat saya sekolah Alkitab, dia cerita hamba Tuhan ini dia adalah seorang gembala. Satu waktu saudara itu dia ngalamin yang namanya sangat kesusahan gitu ya, sampai istrinya tuh harus datang ke toko daging ya, dia minta daging yang udah mulai membusuk gitu ya, dia cuci, dia rebus berulang-ulang supaya mereka bisa makan gitu ya. Sampai suatu waktu hamba Tuhan ini bilang kepada Tuhan, Tuhan kenapa sih kayak begini? Dia komplain sama Tuhan, dia komplain sama Tuhan. Sampai akhirnya satu waktu istrinya bilang begini, udah kamu kan hamba Tuhan,
Jangan bersungut-sungut, tetaplah bersyukur. Walaupun mungkin dagingnya bukan daging yang terbaik, tetapi perut kita tetap bisa kenyang. Kita tetap bisa makan, gitu kata istrinya. Hamba Tuhan ini menangis Bapak Ibu. Hamba Tuhan ini menangis dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan sesungguhnya aku ini hamba-Mu. Aku percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang memelihara aku. Ya, lihat gak? Doanya udah mulai berubah ya, saudara ya. Engkau pasti memelihara aku. Saudara, lalu tiba-tiba ada suara dari dalam hatinya berkata begini, nanti malam jam 12 malam aku akan mengirimkan makanan buat engkau. Dia kaget. Dia cuma pikir begini, mungkin karena itu saya cuma kerinduan saya aja kok saya jadi dengar kata-kata seperti itu. Saudara, dia bilang, oke Tuhan saya mau tunggu katanya ya. Jadi dia tunggu, istrinya bilang, kok yuk kita tidur, ntar saya mau tunggu jam 12 malam. Karena Tuhan bilang Tuhan akan memberikan makanan kepada saya jam 12 malam gitu kata Bapak Gembala ini. Ya sudah kata istrinya, saya tidur. Benar saudara, jam 12 malam lewat sedikit. Pintu rumahnya ada yang ngebel. Ada tetangganya nggak deket gitu ya, tetapi masih tetangga, masih satu area itu datang. Dia katakan begini, saya nggak tahan. Ada suara di hati saya yang berkata, saya harus penuhin kulkas kamu. Tetangganya ini ngomong begini, sudah dari 3 hari yang lalu suara itu ada di hati saya. Tetapi saya pikir, mana mungkin sih, salah kali, nggak mau dan segala macam. Siapa yang buat itu? Iblis mencoba menghalangi tetangga ini untuk memberkati hamba Tuhan ini. Saya meragukan suara hati yang ada di hati saya. Tetapi dari tadi pagi, ya. Jadi dengan kata lain, waktu tepatnya waktu hamba Tuhan ini berdoa, saya gak tahan. Saya beli semua yang dapat saya lihat untuk bisa memenuhi kulkas kamu. Lalu hamba Tuhan ini tanya, tetangganya ini nanya, memang kenapa dengan kulkas kamu? Lalu hamba Tuhan ini ajak masuk dan dia buka kulkasnya, dia lihat emang kulkasnya kosong. Bapak Ibu, dengan kata lain, seringkali iblis berusaha menghalangi ya jawaban doa kita. Seringkali iblis berusaha menghalangi saudara ya berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tetapi bagian kita adalah tetap percaya, tetap berdoa, tetap mendeklarasikan apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah apalagi saudara yang menghalangi untuk kita menerima jawaban doa kita. Yakobus 4 ayat 3 firman Tuhan katakan, kamu gak mendapatkan apa-apa karena doamu, permintaanmu itu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Betul saudara ya, kita gak dapat apa-apa, kenapa? Karena yang kita minta itu hanya untuk memuasin hawa nafsu kita aja, untuk emosi kita aja. Apalagi saudara yang menghalangi dosa. 1 Petrus 3 ayat 7 firman Tuhan katakan apa? Doa itu bisa terhalang saudara, kenapa? Suami istri ya, mana nih? Tuh, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Apa saudara? Supaya doamu jangan terhalang. Boleh bilang kiri kanannya yang suami istri mesti akur. Ini bukan kata saya, kata firman. Supaya doamu jangan terhalang. Jadi kalau mau doa, bayan dulu yuk. Pak, bayan dulu yuk. Supaya apa? Supaya doa kita jangan terhalang. Itu kata firman Tuhan saudara ya, bukan kata saya saudara ya. Lalu apa saudara? Tadi yang saya katakan ya, kita perlu berdoa, minta menurut kehendaknya.
Ya saudara. Lalu apalagi Matius 18 ayat 19 sampai 20 firman Tuhan katakan apa? Kalau ada 2 orang di dunia ini minta apa saja, sepakat minta apa saja, maka aku akan memberikannya kepadamu. Amin. Saya bersyukur tadi Ibu bersaksi ya. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Syocing ya tadi waktu di situ. Saudara ya, Tuhan kasih saya ayat tambahan. Waktu Ibu bersaksi, waktu Ibu doa pujian penyembahan, Tuhan kasih kunci ya. Tadi makanya saya langsung buru-buru saya cari ya. Ternyata itu adalah kunci kerajaan Allah. Tuhan katakan apa? Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Tahu kenapa Tuhan Yesus katakan itu kepada Simon Petrus? Di dalam Matius 16 firman Tuhan katakan begini. Dia bertanya kepada murid-muridnya, tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Simon Petrus menjawab apa saudara? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekalipun waktu Simon Petrus mendapatkan jawaban ini dia nggak ngerti. Dia nggak paham, tetapi dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah juru selamat. Bapak Ibu, biarlah iman kita bukan kepada apa yang Tuhan dapat berikan kepada kita, tetapi biarlah iman kita semata-mata hanya kepada Yesus yang adalah juru selamat di dalam kehidupan setiap kita. Amin saudara. Waktu Simon Petrus percaya hal itu, firman Tuhan katakan apa? Simon, engkau mendapatkan itu bukan karena kepintaranmu, bukan karena pengetahuanmu, tetapi itu adalah revelation, itu adalah pewahyuan yang datang dari Tuhan dan engkau percaya. Dan firman Tuhan katakan oleh karena itu ya dia memberikan kepadanya kunci kerajaan Allah sehingga apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu waktu kita berdoa kepada Tuhan, bilang kiri kanannya percaya. Amin. Berdoa dengan percaya. Firman Tuhan katakan saudara ya, doa orang benar jika dengan apa saudara? Dengan sungguh-sungguh ya didoakan itu sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia telah sungguh-sungguh berdoa. Bilang yuk kiri kanannya kalau berdoa sungguh-sungguh. Jadi berdoa tuh bukan panjang, berdoa tuh bukan bicara cari kata-kata yang bagus, tapi biarlah berdoa itu sungguh-sungguh keluar dari dalam hati kita. Karena waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan katakan apa? Doa orang benar, ya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu besar kuasanya. Jadi doa tuh bukan buat dilihat orang Bapak Ibu, tapi doa itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan kita. Amin. Oleh karena itu biarlah doa boleh menjadi gaya hidup kita di dalam perjalanan iman kita. Dan bahkan terlebih lagi saudara, saya mau katakan, Tuhan katakan di dalam firman-Nya, marilah kita berperkara. Tahukah saudara bahwa kita adalah orang-orang yang berdiri di hadapan Tuhan buat bangsa kita, buat kota kita, buat keluarga kita, buat anak kita, buat cucu kita, buat pelayanan kita. Amin saudara. Kenapa? Karena saudara dan saya dijadikan Tuhan. Kita punya otoritas, kita punya kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Kalau kita ingat ya, waktu Tuhan mau hukum Sodom dan Gomora, dia cari Abraham. Bram, coba di mana Bram? Betul saudara? Katakan apa? Kalau ada 50, Tuhan katakan ayo Bram, marilah kita berperkara. Kalau ada 50, kalau udah 40, kalau udah 30, 20, 10 enggak ada saudara. Betul? Waktu Tuhan mau menghukum dunia dengan air bah, dia cari Nuh. Betul?
Saudara, saya percaya firman Tuhan katakan Tuhan tidak melakukan sesuatu tanpa dia memberitahukannya lebih dulu kepada sahabat-sahabatnya. Bukankah saudara dan saya, kita adalah sahabat-sahabatnya Allah. Amin saudara. Ya, oleh karena itu waktu kita datang berdoa, kita berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang yang punya otoritas dan kuasa. Dan kita percaya sebagaimana tadi firman Tuhan katakan, Allah telah memberikan kepada setiap kita kunci kerajaan Allah bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, malam hari ini karena temanya tentang doa, apapun yang menjadi kerinduan kita, apapun yang menjadi kebutuhan kita, yuk kita datang kepada Tuhan. Marilah kita berperkara, kata Tuhan. Sampaikanlah perkaramu, kata Tuhan. Sampaikanlah kerinduan hatimu, kata Tuhan. Cari dia, ketuk pintu, kata Tuhan. Maka Tuhan akan membukakan, maka engkau akan mendapatkan, kata Tuhan. Karena kita punya Bapa yang baik, karena kita punya Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita, yang selalu mau menjawab doa-doa kita. Yuk kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang
dan Engkau sedang melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Firman-Mu berkata Tuhan, Engkau memberikan firman-Mu bagi setiap kami dan Engkau menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Baik itu penyakit di dalam tubuh kami, baik itu penyakit di dalam hubungan kami, baik itu penyakit di dalam keuangan kami. Kami percaya Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkannya buat setiap kami. Terima kasih buat setiap jawaban doa yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami sudah menerimanya dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau katakan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan buat setiap kami. Kami percaya kesembuhan adalah bagian kami, pemulihan adalah bagian kami, terobosan adalah bagian kami. Dan biarlah hidup kami Tuhan boleh menyaksikan kasih dan kuasa-Mu lewat hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan, boleh angkat tangan, boleh bilang haleluya. Malam hari ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta ya, Yolanda Virginia. Terima kasih Bu atas pelayanannya malam hari ini. Tidak kebetulan 2 minggu ini kita temanya doa terus ya. Minggu lalu kita membahas tentang Esther, seorang pendoa dan seorang yang dekat sekali dengan Tuhan. Kita belajar berdoa dan berpuasa. Malam hari ini kita juga belajar lagi tentang berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdoa banyak berkatnya banyak ya. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak. Mau banyak berkat, Mama Lope? Banyak berdoa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Pak Jeki saat ini sedang melayani Tuhan di Nusa Kambangan, jadi beliau tidak ada bersama dengan kita. Kita terus doakan untuk pelayanan beliau supaya terus dipakai Tuhan dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Ada adik Bu Yolanda ya, namanya Iping ya, namanya unik sekali Iping. Kalau di Malaysia itu ada Iping dan Uping ya. Oh itu Ipin Upin ya. Terima kasih juga, tepuk tangan dulu buat anak ini teman-teman yang melayani Tuhan di tempat ini, sungguh-sungguh hatinya untuk melayani Tuhan gitu ya. Selamat datang juga tadi juga yang sudah pertama kali baru bergabung di ibadah ini. Kalau tidak ada kegiatan lain di hari Rabu datang ke tempat ini, sama-sama kita memuji Tuhan. Baik, kita tutup ibadah malam hari ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu kami ada di tempat ini hanya dengan satu alasan, karena kami mengasihi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh Ibu Pendeta Yolanda Virginia Tuhan. Bahwa kami semakin hari semakin menyadari bahwa kami tidak hanya membutuhkan doa, tapi itu biar menjadi gaya hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, nafas kami adalah doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa, mengangkat tangan kami berdoa untuk Ibu Yolanda Tuhan, Ibu Pendeta Yolanda. Kami berdoa biarlah kuasa-Mu, kasih karunia-Mu memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya, suaminya yang saat ini menggembalakan jemaat. Kami juga berdoa biarlah otoritas dari tempat maha tinggi, kuasa-Mu turun tercurah, marifat dari Allah turun tercurah dalam kehidupan keluarga-Mu ini, keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Anak-anaknya Engkau pelihara, dimanapun mereka jadikan mereka berkat dan buat berhasil Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah dimanapun dia berada ada kuasa Tuhan dimanifestasikan. Ada orang-orang yang bertobat dan kembali ke jalan-jalan-Mu oleh karena Engkau memakainya Tuhan. Berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih. Secara khusus kami juga berdoa Tuhan dari tempat ini untuk hamba-hamba-Mu, untuk jemaat-Mu, untuk PD Apartemen Permata Surya, untuk jemaat-Mu yang sudah hadir malam hari ini. Kami mengangkat tangan kami berdoa dari tempat ini. Biarlah Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, yang saat ini mengalami sakit penyakit Engkau yang menyembuhkan. Mungkin beberapa kami mengalami
kondisi finansial yang tidak baik, kami tahu Engkau Allah yang El Shaddai, Engkau Allah yang mencukupkan, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Yehova Nisi, Engkau yang berperang bagi kami. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau menjamah setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Secara khusus kami berdoa Tuhan juga untuk semua penghuni apartemen yang saat ini juga mungkin mengalami banyak masalah. Dari tempat ini kami berdoa biarlah kasih karunia, damai sejahtera Allah dan penyertaan Tuhan turun atas tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa buat para pengurus yang sudah memberikan tempat ini dengan baik Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau terus yang memberkati pengurus di tempat ini supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus kami juga tak jemu-jemu berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian pelayanan tempat ini. Engkau sendiri yang memberkati, terutama untuk Pak Pendeta Jeki Mailo Or Tuhan. Kami berdoa saat ini yang melayani di Nusa Kambangan, biarlah kuasa Tuhan, otoritas Tuhan juga nyata dalam kehidupan dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami juga Tuhan akan pulang dan kami akan mengakhiri ibadah ini, kami juga siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu melintai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga ketakutan tidak menimpa aku, dan Allah mendengarkan dan mengabulkan doaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Duduk dulu sebentar, saya minta waktunya 2 menit. Saya panggil Vena, sini Vena, kamu yang pimpin ya. Iya. Tante ya yang ulang tahun boleh maju ke depan. Suaranya. Ya, hari ini salah satu singer kita, Kayo, Tante Meli yang berulang tahun. Nanti boleh Kak Yola bantu doa Tante Meli yang hari ini berulang tahun. Iya, Om boleh maju ke depan. Beliau-beliau ini sangat luar biasa, Kak Yola. Di usianya yang sudah masih muda ya, tetap cinta Tuhan, melayani Tuhan. Sebelum kita berdoa buat Tante Meli, ada yang mau disampaikan? Atau sweet ya? Iya, yang ulang tahun. Oh, demam panggung Kak Yola. Oke, Kak Yola boleh minta bantu doa buat Tante Meli. Yuk kita semua bangkit berdiri, arahin tangan kita buat Ibu Meli yang berulang tahun. Tuhan, kami mengucap syukur buat hamba-Mu, buat anak-Mu ini Tuhan, yang boleh Kau tambahkan, percayakan umur 1 tahun lagi di dalam hidupnya. Kami percaya sebagaimana Engkau menyertai, membela, memelihara dia di tahun-tahun yang sudah dia lewati, demikian pula saat ini dan di tahun-tahun yang ke depan.
Tuhan tetap sama, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan dia. Tuhan, kami berdoa biarlah di hari ulang tahunnya Tuhan boleh menganugerahkan kepadanya hikmat dan pengertian, sehingga di tangan kanannya ada umur panjang dan di tangan kirinya ada kekayaan, kehormatan dan kemuliaan. Dan biarlah apa saja yang dikerjakan oleh tangannya Tuhan buat berhasil. Ku berdoa Tuhan, biarlah dia selalu bersuka cita karena Tuhan, sehingga Tuhan boleh memberikan apa yang menjadi kerinduan hatinya menjadi hadiah di hari ulang tahunnya. Terima kasih Tuhan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti dia kemanapun dia pergi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, amin. Tiup lilinnya ya. 3. Juga sekarang 3, 2, 1. Ya. Suaminya nggak bantuin loh. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.